Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A, kelas 8B? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Berarti siap ya untuk pelajaran prakarya di hari ini? Alhamdulillah. Kok makin gadis-gadis saja nak ustazah-ustazah, lihatlah. Setahun kita nggak sekolah dah makin gadis ya, setahun tidak tatap muka. Makin gadis-gadis kan lah Nurul Aulia Putri, Masya Allah. Sampai nggak tanda lagi ustazah mukanya, udah besar-besar kali. Tetap semangat ya kak ya, belajar. Tetap semangat ya. Harus ya kakak-kakak. Baik, kita mulai materi kita di hari ini. Hari ini kita di bab 3 ya anak-anak ustazah. Di bab 3 kita di bab budidaya ya, di bab budidaya. Nah, budidaya di semester 2 ini kita mempelajari budidaya satwa harapan. Apa itu satwa harapan anak-anak ustazah? Siapa yang bisa jawab? Kemarin ustazah udah ngasih tahu lah kayaknya apa itu satwa harapan. Siapa bisa? Apa itu satwa harapan? Anak, apa itu satwa harapan? Nah, betul, adalah hewan yang dapat apa? Iya, jadi dia harapan, kita bisa berharap ya kan, bisa harap jasanya, manfaatnya ya kan, bisa jadi bahan baku ya dan lain sebagainya. Nah, itu satwa harapan. Nah, untuk satwa harapan ini anak-anak ustazah, jenis-jenis hewan yang termasuk ke dalam satwa harapan adalah cacing tanah ya. Cacing tanah. Tahu cacing tanah? Tahu. Siapa yang takut sama cacing? Masya Allah, sama cacing dia takut si Rizky. Nah, cacing tanah ini anak-anak ustazah, bahasa latinnya Lumbricus terrestris ya, terrestris ya. Nah, dia ukurannya panjangnya ya bisa sampai 9 hingga 30 cm. Jadi sangat panjang ya anak-anak ustazah. Jadi tergantung pada banyak ruas badan, umur dan mutu pakannya ya. Nah, jadi dia tidak punya tangan ya, tidak punya kaki ataupun mata. Nah, ada sekitar 2.700 jenis cacing tanah ya. Nah, banyak ya anak-anak ustazah jenisnya. Nah, dia dapat hidup jika tersedia ya oksigen ada, air ada, pakan ada, dan suhu yang cocok. Nah, jika keempat kebutuhan tadi tidak terpenuhi, nah dia akan mencari tempat yang cocok, dia akan pindah gitu. Makanya kadang-kadang kita waktu menggali-gali tanah itu, oh ini ada cacingnya.
ini kok nggak ada cacing, ada satu tempat gitu, satu tempat tanah itu banyak kali cacingnya. Ada yang bagian-bagian tanah itu tak ada cacing sama sekali. Nah ternyata penyebabnya adalah itu 4 kebutuhannya tadi, oksigen, air, pakan, dan suhu tanah itu dia tidak cocok, maka dia akan pindah. Nah waktu dia menemukan tempat yang cocok untuk 4 keadaan tadi, dia di situ bergerombol, ya kan? Misalnya anak-anak ustazah di tempat-tempat yang lembab gitu, misalnya ada pohon atau sesuatu lah ya kan, yang terletak di atas tanah, waktu itu kita angkat, nah di bawah itu kita gali sedikit saja, sangat banyak di situ cacing tanah, ya. Nah ternyata di situ dia mendapatkan yang dibutuhkan, ada air, ada oksigen, ada pakan, ada suhu yang cocok, ya kan. Nah cacing tanah ini anak-anak ustazah dia mampu membuat lubang ya, menembus kedalaman ya, dan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaannya. Nah cacing tanah ini dia memberikan manfaat untuk kita. Kotorannya itu membantu mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat sehingga struktur tanah menjadi baik atau menjadi tanah humus tadi. Jadi indikator tanah itu bagus adalah banyak cacingnya. Nah, biasanya begitu. Oh ini tanahnya bagus, dia banyak cacing, berarti tanahnya itu bagus, sehat gitu, bagus untuk kita tanam. Kenapa? Karena itu tadi banyak kotoran cacing yang membantu mengikat partikel-partikel tanah menjadi agregat-agregat ya, sehingga struktur tanah menjadi baik. Nah anak-anak ustazah, cacing tanah ini termasuk hewan berdarah dingin ya. Dia dapat menumbuhkan ekor baru, tapi tidak dapat menumbuhkan kepala baru. Nah jika bagian tersebut dipotong, nah jadi kalau kita potong bagian ekor, dia akan tumbuh lagi ekor baru. Nah namun dia tidak bisa menumbuhkan kepala baru. Nah bayi cacing tidak dilahirkan ya, mereka berada dalam kokon berukuran lebih kecil dari sebutir beras, jadi kayak ada telur-telurnya gitu ya anak-anak ustazah ya. Meskipun tidak punya mata, ternyata cacing dapat menangkap sinar ya, khususnya pada bagian tubuh terdepan atau kepalanya. Jadi dia berdasarkan kulitnya ya anak-anak ustazah, dia merasakan ya. Nah dia tergolong binatang hermaprodit, yaitu berkelamin ganda. Nah jadi setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Nah cacing tanah ini kawin dengan cara menyatukan bagian klitelum atau bagian membengkak di dekat kepala pada cacing dewasa ya, dan bertukar spermanya. Nah setiap cacing kemudian membentuk selubung telur ya di dalam klitelum. Jadi dia adalah hewan hermaprodit ya, itu tadi cacing tanah. Nah cacing tanah ini anak-anak ustazah juga dikembangbiakkan orang ya, juga ada orang beternak cacing tanah ya. Nah makanya bisa menjadi satwa harapan ya. Jadi memang ada orang yang memperjualbelikan cacing tanah ini untuk pakan ternak ya kan, dan lain sebagainya. Nah hewan satwa harapan berikutnya adalah jangkrik ya, atau cengkerik ya, yaitu sejenis serangga yang berkerabat dekat dengan belalang ya, yang ada suara-suara itu ya anak-anak ustazah ya, krik ya suaranya. Nah ternyata anak-anak ustazah suara ini digunakan untuk menarik betina ya, dan menolak jantan lain. Nah suara jangkrik ini akan semakin keras dengan naiknya suhu sekitar ya. Sering mendengar suara jangkrik kan? Sering. Nah di Indonesia terdapat ya sekitar 123 jenis jangkrik. Jadi macam-macam jenisnya ya anak-anak ustazah. Nah di habitat aslinya jangkrik ini hidup aktif di malam hari ya, kegiatannya makan, mengerik, dan kawin dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu lingkungan budidaya jangkrik harus dibuat gelap agar jangkrik terus melakukan aktivitas ya. Jadi dia makanya kalau ada orang beternak jangkrik itu petinya itu kan tertutup rapat, tidak ada lubang cahaya.
Nah, itu tujuannya supaya dia tetap selalu beraktivitas. Ada loh anak-anak ustazah orang memang beternak jangkrik. Pernah lihat orang berbudidaya jangkrik? Ada yang pernah, ada yang tidak, karena memang tidak banyak ya kak ya, jarang. Nah biasanya jangkrik ini untuk pakan burung ya dan lain sebagainya. Nah makanan untuk jangkrik ini pun bermacam-macam ya anak-anak ustazah. Ada yang jangkrik pemakan krokot ya dan tanaman, terus ada juga jangkrik yang memakan tanaman ya seperti sayuran ya, daun-daun itu ya anak-anak ustazah. Nah biasanya kalau dia memakan bagian dari tanaman, dia akan memakan daun-daun mudanya ya atau pucuk-pucuk tanaman. Nah, lama siklus hidup jangkrik bervariasi. Itu tergantung jenis ya. Jadi menurut jenis umur jantan lebih pendek dibanding dengan umur betina. Nah, sebagai gambaran, umur jantan dewasa hanya 78 hari. Ya, umur jangkriknya, sedangkan betina dewasa bisa mencapai umur 105 hari. Nah, ukuran tubuh jangkrik ini anak-anak ustazah juga jangkrik betina ini juga lebih panjang dibanding jangkrik jantan. Nah, ini contoh hewan jangkrik bagi yang tidak pernah lihat jangkrik ya anak-anak ustazah. Nah, ini adalah contoh hewan jangkrik. Ini biasanya banyak di sekitar kita, biasanya di bawah-bawah batu gitu ya kan dia ada. Dan dia kalau sudah bersuara dia berisik kan. Nah, ternak satwa harapan berikutnya adalah lebah madu. Ya, lebah madu. Nah, lebah madu ini termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Ya, anak-anak ustazah, jadi setiap lebah mempunyai tugas khusus ya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Nah, di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah. Ada namanya ratu lebah, ada lebah jantan, dan ada lebah pekerja. Nah, spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madu adalah lebah madu apis ya anak-anak ustazah. Lebah madu apis mellifera itu dari Eropa. Nah, terus ada lagi Apis andersoni atau Apis unicolor itu dari Afrika. Nah, ada lagi Apis darsota atau Apis indica itu dari Asia. Nah, ini jenis-jenis lebah madu ya. Nah, selain madu, lebah juga menghasilkan lilin ya anak-anak ustazah. Ada lilin ya selain dari madu. Nah, setiap jenis lebah memiliki ciri fisik dan tugas berbeda-beda. Nah, kalau lebah jantan dia berpantat tumpul dan tidak bersengat. Nah, jadi kalau ada kita disengat-sengat itu bukan lebah jantan ya. Nah, lebah bekerja dia berpantat runcing dan bersengat. Nah, tugas lebah bekerja tergantung pada tingkat umurnya. Dari muda sampai tua, yaitu sebagai perawat atau penghubung di dalam sarang, penjaga sarang, perintis atau pencari tempat yang menghasilkan pakan atau bunga. Nah, pencari pakan atau pembuat sarang itu adalah tugas lebah pekerja. Nah, ratu lebah berbadan panjang dan berpantat runcing. Dia juga bersengat ya. Nah, tugasnya khusus bertelur ya anak-anak ustazah. Nah, setelah kawin 1 kali, lebah ratu segera masuk sarang dan bertelur seumur hidupnya. Nah, lebah ratu akan terus berada di sarang selama tidak ada pengganggu atau selama tidak muncul ratu lebah yang baru. Nah, itu tadi. Jadi ada lebah pekerja, ada lebah ratu lebah, lebah pejantan, dan ada lebah pekerja. Nah, ingat lebah pejantan itu dia tidak ada sengatnya ya anak-anak ustazah. Jadi kalau ada yang bertanya, iya kemarin anak pegang lebah tapi anak tidak disengat, nah, berarti dia lebah jantan. Nah, di habitat alaminya biasanya lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar ya. Nah, sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Nah, secara tradisional lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa ya, peternakan lebah ini ya anak-anak ustazah. Di sekitar hutan dengan menggunakan gelodok ya dari batang kelapa atau randu.
Nah, jadi lebah itu ada lebah ternak, ada lebah hutan. Nah, hasil madunya pun berbeda anak-anak ustazah antara lebah hutan dengan lebah ternak. Warnanya pun berbeda. Kenapa? Ini tergantung dari pakannya. Nah, berikutnya satwa harapan berikutnya adalah ulat sutra. Ya, ulat sutra liar atau Attacus atlas, yaitu salah satu jenis serangga yang berukuran besar ya, dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur, ya, selatan Cina. Nah, ya, pokoknya banyak di daerah Asia ya, anak-anak ustazah. Nah, ulat sutra ini atau Attacus atlas ini termasuk hewan polivoltin. Apa itu? Yaitu hewan yang dapat hidup sepanjang tahun, ya, dan termasuk serangga polifagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Nah, ulat sutra ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis. Putih Raina, apa itu metamorfosis? Jadi ulat kepompong, baru membentuk kupu-kupu, terus berputar lagi kan. Nah, itu metamorfosisnya ulat sutra. Nah, itu tadi contoh-contoh ya anak ustazah, contoh-contoh hewan satwa harapan. Masih banyak lagi satwa harapan yang lain ya anak-anak ustazah, itu adalah contohnya. Jadi tidak dibatasi hanya sebatas itu. Nah, selanjutnya materi kita masuk ke sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Ya, sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Nah, sarana produksi budidaya satwa harapan itu termasuk ke dalamnya itu ada bahan ya, ada alat ya anak-anak ustazah, ada bahan, ada alat. Nah, ya, yang termasuk ke dalam kelompok bahan di dalam budidaya satwa harapan ini adalah yang pertama adalah bibit. Nah, jadi bibit yang diperoleh dari induk yang unggul. Jadi bibit satwa harapan tergantung pada jenis ternak yang akan kita budidayakan. Nah, secara umum bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat ya. Nah, kalau contohnya kalau untuk jangkrik kita harus pilih sungut atau kakinya patah ya, sungut atau kakinya patah dan umurnya sekitar 10-20 hari. Nah, induk jangkrik yang baik adalah jangkrik yang berasal dari tangkapan alam bebas. Nah, jadi kita harus memilih bibit dari indukan yang unggul. Itu kalau untuk bibit. Nah, yang kedua yang masuk ke dalam kelompok bahan, dia adalah pakan. Ya, pakan yaitu semua bahan yang kita berikan kepada ternak, baik itu berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi ternak kita. Jadi anak-anak ustazah, pakan itu memegang peranan penting di dalam budidaya ya, entah itu satwa harapan, entah satwa ternak kesayangan. Kenapa? Kalau ternak kita kurang pakan, kurang makan, dia akan lambat pertumbuhannya. Ya kan? Nah, kalau pertumbuhannya sudah lambat, otomatis produksinya juga akan lama. Jadi kita ya nunggu-nunggu aja terus. Nah, kalau kita kasih dia pakan yang cukup, pakan yang cukup kandungan gizinya ya kan, zat-zat yang diperlukan oleh hewan itu kita kasih. Nah, dia pertumbuhannya akan cepat. Dari dia anakan sampai dia menjadi dewasa itu dia cepat. Setelah itu masuk dia ke masa perkembangbiakan. Nah, kalau dia sudah masuk ke masa perkembangbiakan, maka kita lebih cepat produktif. Nah, tujuan kita bersatwa harapan adalah untuk menjadikan apa? Bisa untuk bahan baku kita, ya kan? Bisa untuk kita jual, ya, mendatangkan
komoditi rumah tangga ya, tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai dia kurang makan. Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam kelompok bahan yaitu obat-obatan. Nah, anak-anak ustazah di dalam kegiatan budidaya pasti ada kendala, entah itu sakit atau lain sebagainya. Nah, sakit itu bisa datang dari serangan hama ya, atau ada penyakit yang memang mengganggu proses pertumbuhan ternak kita. Nah, obat-obatan dapat kita berikan untuk mencegah ya atau menanggulangi hama dan penyakit. Nah, jadi penting kalau kita berternak, berbudidaya, penting kita menyediakan obat-obatan. Nah, yang termasuk ke kelompok bahan lainnya adalah air. Nah, air sama pentingnya dengan pakan ya anak-anak ustazah, juga harus tersedia. Nah, selanjutnya termasuk ke dalam kelompok bahan lainnya adalah kandang. Nah, kandang yaitu bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak ya, entah itu dari cuaca buruk ya seperti hujan, panas, angin kencang dan lain sebagainya. Nah, jadi secara genetik ya anak-anak ustazah, setiap ternak itu membutuhkan kandang yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya setelah kelompok bahan kita masuk ke kelompok alat. Nah, di kelompok alat ini anak-anak ustazah apa aja yang termasuk ke dalam alat? Yaitu tempat minum itu alat, tempat makan itu alat, timbangan itu alat, sprayer itu alat, pembersih kotoran itu alat. Nah, jadi itu tadi termasuk kelompok alat dan bahan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ustazah? Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa di rumahnya yang ada satwa harapan? Kakak-kakak, siapa yang ada berbudidaya satwa harapan? Apa Fadilah? Anak-anak berbudidaya apa? Jangkrik. Itu untuk apa Fadilah? Jadi berternak sendiri jangkriknya? Oh gitu. Yang lain ada yang di rumahnya ada berbudidaya satwa harapan?
Berarti cuma Fadilah ya. Putih Raina ada? Apa yang anti punya kucing ya? Baik, ada pertanyaan anak-anak ustazah berdasarkan materi kita di hari ini? Fatimah, apa kabar? Sehat? RR Fatimah. RR Fatimah, anti sehat? Baik anak-anak ustazah, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya materi kita hari ini sampai di sini. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.